Banyak ibu-ibu seperti ini. Tapi bukan ibu-ibu di Papua, ibu di Vietnam ini yang begini. Bayangkan Cik, menyapu di rumah itu, ibu menyapu di rumah amal soleh. Di amal soleh itu menyapu di rumah, cuci piring di rumah amal soleh. Tapi kebanyakan biasa ibu-ibu menyapu di rumah. Gio di mana? Gitu di bawah mana? Busa di mana? Busa tuh di bawah mana? Angap pote-pote. Susah itu kalau bukan kita menyapu, dan tidak bersih kalau rumahnya susah itu kalau bukan kita cuci piring, kalau tidak cila-cila piring, lantasan harus piring. Itu bapak sama anak-anak kalau pulang sekolah bapak-bapak, pulang sekolah anak, pulang sekolah juga bapak-bapak, tidak tahu bantu ki. Ada saya HP nama mina janji itu bapak sama anak-anak. Jadi biasa terkadang busa tangan tak, busa tuh bawah tak. Surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak muri-muri mengurang hak jadi ngedenjene. Kenapa tak muri-muri? Karena mendengarkan abasyiru, mendengarkan berita gembira dari Allah melalui malaikat. Penonton banji mate. Tapi penonton ko dalam mate usas diapain? Kanya ton tawan ni jama asulu antama loro apa simbol loro? Jangan harus jama. Masuk lorong, keluar lorong apa simbol lorong? Kalau ada orang seperti ini di dalam Al-Quran dikatakan mujrimin. Apa itu mujrimin? Orang Islam sendiri mengaku Islam dirinya, KTP-nya orang Islam, tapi dosa yang dia lakukan, maksiat yang terus dia lakukan, lantas dia belum sempat bertobat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, walau tara idh yatawaffahumul malaika, kadek nucili kitanjana rupan malakul mauti ambuku kinyawana tau kodia tau kapereka yadribuna wujuhahum, ditampil-tampili rupanna wa adbarohum, dipadamu kidongkona wa duku azabal hariko. Nah kada malaikat rasakan inilah siksanya malakul maut, inilah siksanya sakratul maut, nampai kiridino, belum lagi dikubur, belum lagi yaumil mahsyar, kita diangkatkan, kita dibangkitkan dalam keadaan hina dan dina. Ngapa di sana ngaseng? Malah malaki. Tidak ji. Tidak ngapa di sana? Malaki. Redaksi Quran yang berkata seperti itu, Bapak. Walau tara yatawaffahul malaikah, Quran surah Al-Anfal ayat 50 di juz 9. Tidak bermain-mainnya namanya Quran. Makanya tabe kematian itu rahasia Allah Ta'ala. Jalan duluan minukun hak jadi ngindenjene, rannu minta muri-muri hak jadi ngindenjene. Bagus kematian dalam keadaan husnul khotimah. Kata mamin asing yang hadir pada malam hari ini, bagaimana kematian tak? Karena 3 rahasia kematian yang Allah berikan tidak akan pernah diberitahukan kepada manusia. Yang pertama, di mana kita mati. Yang kedua, kapan kita mati. Dan yang ketiga, bagaimana kita akan mati. Dan bagaimana kita akan mati cuma 2 pilihan tak, husnul khotimah wa su'ul khotimah. Mau pilih yang mana? Husnul atau su'ul? Husnul khotimah. Kalau husnul khotimah ki baji ki, angapa na baji ka disapu-sapu ki, nakasih ki berita-berita gembira malaikat. Pun husnul khotimah ditampil-tampili yang daripada pajar lagi. Yang mana kita mau pilih? Pasti husnul khotimah Pak Ustadz. Tapi dibalik pernyataan kita ingin matinya husnul khotimah, ada pertanyaan besar yang menyelimuti hati dan pikiran kita. Sampai sejauh mana usaha untuk mendapatkan husnul khotimah? Karena anak bita ya mutu abadu ala ma ya'ishu alaihi. Kematian seorang hamba itu tergantung daripada hobi dan kebiasaannya. Ada orang hobinya zikir, dalam keadaan zikir meninggal dunia. Hobinya ibadah, meninggal dalam keadaan ibadah. Hobinya sedekah, hobinya baca Quran, meninggal dalam keadaan baca Quran. Ada tongkrong anak muda, hobinya apa? Balapan liar di tengah jalan, dilapo atau tarik mati konyol. Ada tongkrong hobinya apa? Hobinya skater, paski jackpot mati tongi. Angapa nak kuliah ranu dulu lompat-lompat giruntung di palapunga, tapi kalau nak kodong kalau nak balok-balok mati ditempat ki. Kita singgung itu pas kita kesama saya dan jangan bilang begitu Ustaz. Karena ada itu Ustaz meninggal dunia gara-gara ceramah. Karena ngapa nak kuliah mati di kontak ki bawa namanya. Jadi jangan kontak ya bahagia ki. Tersinggung jangan kita tersinggung deh. Iya jangan kita tersinggung. Kutanya jaki. Makanya perbaiki nih kehidupan Nasarik Allah Ta'ala yang namanya kehidupan. Nasarik Allah Ta'ala kehidupan supaya apa? Ini pelajaran penting bagi kita. Supaya lihat kematian. Untuk apa kematian Allah kirim kepada kita seluruh makhluk hidup, terutama orang-orang muslim, orang-orang Islam. Untuk apa? Bahwa manusia itu lemah di hadapan manusia yang lain. Kita ini lemah di hadapan Allah Ta'ala. Makanya jangan kita borro. Apa yang kita mau borrokan? Apa yang kita mau banggakan dalam diri kita? Harta keturunan tidak akan menolong yang namanya harta dan keturunan.
Kita andik karain opo tidak akan menolong itu. Apa nakana Allah Ta'ala? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ketika engkau berhadapan denganku, kata Allah, saya tidak butuh dengan hartamu, saya tidak butuh dengan keturunan nasab dan nasabmu. Yang saya butuhkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa mata'um liqalbin salim. Cuman saat yang dibutuhkan Allah Ta'ala biqalbin salim, hati yang bersih, hati yang bersih. Makanya perbaiki hati tak, bersihkan hati tak dari para sifat-sifat sombong. Terakhir, tak bilang aja terakhir, tak bilang aja berhenti mah. Kenapa mindai ya? Seprotes man. Kakak jadi terakhir, mau dikubah bangke itu kalau yang tadi ya tak do kan. Di mana-mana kita ceramah kau bilang kita terakhir kita tak do, kata bucin yang matan di terakhir ini tahu. Padahal bisa buat bicara terakhir apa mari ki. Iya. Maka tabeni itulah sebabnya Allah Ta'ala nakasih ki waktu nasari ki umur malabu supaya apa? Supaya tidak disia-siakan ini waktu. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Angapa narugi manusia? Karena memang banyak manusia yang menyanyiakan waktu yang Allah berikan. Napela-pela ki waktu, napela-pela ki umuruna, kanak-kanak kalena lolo inja ustaz, kasa inja ustaz, sehat inja kan, jangan. Makanya ada orang yang tidak rugi dalam waktunya, kata Quran. Ini tadi orang yang merugi, tapi ada orang yang tidak rugi dalam Quran. Apa itu? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang yakin kepada Allah, amanu, yakin kepada Allah. Makin bahagia ibu, yakin kepada Allah. Resepnya bahagia cuma satu, tambah yakin tambah bahagia, kurang yakin kurang bahagia, tidak yakin tidak akan bahagia. Semakin kita yakin kepada Allah, maka semakin enteng hidup ini. Semakin kita ragu terhadap Allah, maka keraguan akan menjalani hidup kita. Yakin kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak sia-sia dalam waktunya. Apa itu? Wa amilus solihat. Orang-orang yang senantiasa beramal soleh, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Syaratnya cuma dua. Niatnya mesti tulus karena Allah Ta'ala yang kita kerjakan, dan yang kita kerjakan mesti benar. Saya nganu bahagia yang dikerjakan. Bu Sariki contoh ibu, ada orang kodong yang namanya orang niatnya tulus di dalam hati dan niatnya tulus kita, tapi caranya salah, makanya tidak tertulis tercatat sebagai amal soleh di depan Allah. Ku kasih contoh, ada kodong anak muda lihat nenek-nenek mau menyeberang, nah pegang tangan itu nenek-nenek kasih menyeberang sampai di seberang jalan. Ini kodong nenek-nenek kak apa gitu nenek-nenek karena pepek itu anak muda ya. Nah bilang anak muda, kenapa jadi marah-marah nenek? Seharusnya berterima kasih sama saya kodong karena ku bantu ki menyeberang. Nah bilang itu nenek-nenek kak, bagaimana tidak marah-marah? Karena tadi itu tidak makan menyeberang, tunggu ke PT-PT dari sini mah tadi menyeberang, baru di sini kan tadi tunggu ke PT-PT, baru kau datang ke jadi PT yang tanganku berkasih menyeberang. Paling memang nggak motor sesakwa limbang. Kira-kira ibu kita kalau mau menyeberang boran soal tangan tak pegang yang berkaji di lu kasih menyeberang ngapa jengkel ki. Pertanyaannya, apakah anak muda ini tulus apa tidak? Tulus niatnya, tapi tidak benar yang namanya caranya untuk menolong orang. Seharusnya anak muda ya tadi nih bertanya sama nenek-nenek kah, amma nenek erki limbang ini tidak kakak jadi jelas sudah pegang tangan orang. Ayo nenek bosan di jalanan, tidak ada di bentor, tidak ada di PT-PT, lari pagi padahal tuh berbeda limbang anak yang PT-PT. Yang kedua, ada tos yang orang juga kodong biasanya caranya benar tapi niatnya lagi tidak tulus. Banyak ibu-ibu seperti ini, tapi bukan ibu-ibu di Papua, ibu di Vietnam ini yang begini. Bayangkan menyapu di rumah itu, ibu menyapu di rumah amal soleh. Di amal soleh itu menyapu di rumah, cuci piring di rumah amal soleh. Tapi kebanyakan biasa ibu-ibu menyapu di rumah. Gio di mana? Gitu di bawana. Busa di mana? Busa tuh di bawana. Anggape pote-pote. Susah itu kalau bukan kita menyapu, dan tidak bersih kalau rumahnya susah itu kalau bukan kita cuci piring, kalau tidak cila-cila mi piring, lantasan harus mi piring. Itu bapak sama anak-anak kalau pulang sekolah bapak-bapak, pulang sekolah anak, pulang tuh sekolah juga bapak-bapak, tidak tuh bantu ki. Ada saya HP nama mina janjang itu bapak sama anak-anak kah. Jadi biasa terkadang busa tangan tak, busa tuh bawa tak. Tidak tercatat sebagai amal soleh. Tapi ku bilang kurang sama ibu-ibu karena bilang jangan begitu, bunda bilang kok sama saya ibu-ibu Ustadz jangan bilang begitu Pak Ustadz, karena terkadang kita biasa kerja di rumah sambil pote-pote enak toh dirasa bilang kenapa bisa lancar ki pekerjaan lancar toh jadi. Maka tadi perbaiki kehidupan tak, perbaiki kehidupan tak. Mau kita lagi dapat yang namanya amal soleh, mau kita dapat yang namanya husnul khotimah bapak ibu. Banyak anak-anak ini ku kasih baca-baca ini malam supaya bisa kita bawa pulang. Baca-baca apa? Baca-baca untuk mendidik anak-anak soleh dan soleha. Mau ki Dodo cantik mau juga. Dodo cantik toh jangan.
Mau? Ikut ke ibu-ibu kah? Udah cantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Coba bak rasai. Mana lagi? Ini nu baca besok tidak tambah cantik tambah panoan ki. Yang make dodo cantik sos dodo untuk anak-anak kok kebanyakan anak-anak tak kurangnya. Nih soalnya anak-anakku nih kurang mati me. Pas sami karena takdirnya Allah Taala kata itu nia anak-anak tak jagai anak-anak tak. Makanya supaya anak-anak tidak sembarang minabiki. Makanya sekarang itu anak-anak gampangnya busur-busur, gampangnya perang-perang karena apa? Orang tuanya tidak mengajari anak-anaknya. Seandainya baca-bacaan atau tua anak, insya Allah tidak akan busur-busur ke anak-anak kan. Minta maaf, bukan kurendahkan diriku. Dulu tinggal tadi jalan Rege Lorong 3, anak remaja mesinnya kadar fala. Pekerjaannya bapakku cuman apa? Pagoes. Senji pagoes. Pagoyan beca guys. Regana di Mbak 23 tahun atampas bapakku di jalan ujung. Tapi yang saya ingin ceritakan, saya ingin banggakan kepada orang tuaku mampu dididik di agama. 4 orang bersaudara, 2 perempuan, 2 laki-laki. Ini laki-laki ke semua penghafal Al-Quran. Adekku satu letinna Pak Imam di Tidung dulu berangkat di Mesir S1 S2 nya semua di Mesir nggak dapat, bahkan S3 nya pulang menikah dengan anaknya Haji Fajar. Haji Fajar Pabalotoa dimenantukan sama itu. Bukan mau kubanggakan masalah itu, bukan, tapi menjadi hikmah bagi kita. Tabe ibu-ibuku, tabe bapak-bapakku. Kalau ada niat untuk kasih sekolah kodong anak, tak kasih sekolah. Jangan lalu kita berpikir bahwa ustaz tidak bisa ku sekolah kodong anakku karena kasih Asia. Bapak anak kodong pabentor di pajak balap batu tidak bisa ku sekolah, jangki kasih sekolah mi anak tak. Berdoa sama Allah Taala, kita bapak-bapak berusaha kita dapatkan yang namanya rezeki yang halal. Jadi begitu caranya. Makanya aku kasih baca-baca untuk mendapatkan anak soleh dan soleha. Yang pertama kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Wahai manusia, rupa tahu seandainya nanti engkau diberikan keturunan nasari ke anak-anak Allah Ta'ala, lantas engkau nanti tua dan lemah, malaki dalam keadaannya anak-anak tak lemah dalam keadaan ekonominya, lemah dalam keadaan agamanya, jangan takut kata Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Cara tak untuk bertakwa kepada Allah terkhusus kepada ibu-ibu tabe, perbaiki doa tak kepada Allah, doakan anak-anak tak. Bagaimana cara aku berdoa Pak Ustadz? Kalau masih basah di tangan tas sudah ambil air wudhu ibu, masih basah tangan tak, panggil ke anak tas, sapu-sapu bunyinya, baru bacakan Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Setiap hari dikasih begitu doa ke anak tak. Kalau masih kecil-kecil ki, kalau besar ki jangki karena ini wajib salam. Pak Ustadz, apalagi Pak Ustadz, apa yang bisa kuamalkan kalau tidur ki kodong anak-anak tak? Bacakan Quran surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak sampai habis, tiupkan di ubun-ubunnya kodong anak-anak tak. Ini yang bisa menjadikan anak soleh dan soleha. Pak Ustadz, nakal ki kodong anakku SMP SMA tidak bisa gak dengar, motoinku sabu-sabu Pak Ustadz, jangan ki sabu-sabu. Apa yang ku baca-baca makanan dan minumannya. Apa baca-bacanya Pak Ustadz? Quran surah Al-Imran ayat 38, doanya Nabi Zakaria. Hunanika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Paham? Paham? Tidak ada serang ulang. Nah suruh gua cesata merang si kamu ini yudi saya paham tidak? Ulangi Quran surah As-Saffat ayat 100. Yang pertama disapu-sapu kepala anak-anak. Yang kedua kalau tidur ki alam nasyrah laka sadrak, kalau tidur ki tiupkan di bumbunnya anak-anak. Yang ketiga bacakan anak-anak makanan dan minumannya. Kulo erki ngander baca-baca memami Quran surah Al-Imran ayat 38. Begitupun juga bapak-bapak tabe doakan anak dan istri tak. Pernah ibu bertanya sama bapaknya, boleh bapaknya pernah tunjuk itu kita doakan istri tak ini sama anak tak? Pasti berpikir ki bapak-bapak pasti nakana yang kau dulu enggak pernah enggak ya
Talik baki pasti. Cara kita berdoa untuk anak-anak sama istri tak. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Rabbana hab lana min azwajina. Sebut nama istri. Contoh saya nama istriku Rizki Pancawati ya Allah. Wa dzurriyyatina. Sebut nama anak semua anak tak. 3 anak tak, 5 anak tak, sebut semua nama anak. Wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu cara kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, perbaiki uswah, jadi contoh kita dalam rumah tangga tak. Jangan contohkan yang buruk-buruk kepada anak tak, contohkan yang baik-baik. Contoh kalau kita suruh masuk ke masjid anak-anak, suruh toin kita juga masuk anak-anak ke masjid, perempuan laki-laki suruh semua ke masjid. Tapi cara apa tak? Bagaimana cara tak? Contohkan kepada anak tak. Kita juga sebagai orang tua hadir di dalam masjid supaya anak-anak cinta kepada masjid. Jangan kita larang kurang panitia masjid ketika ada anak-anak kurang main di masjid. Jangan kita larang, biarkan mereka main. Tapi ku kasih isyarat, ku kasih contoh, ku kasih ini cara supaya anak-anak tidak main-main sembahyang di masjid. Mau ku kasih panitia masjid, ku kasih kini malam. Karena di Bandar Lama tidak ada anak-anak main-main sembahyang. Gara-gara ini caraku. Bagaimana cara Pak Ustadz? Saya itu kalau mau sembahyang anak-anak tidak perlu ku pak gompo, ku salah lagi. Setiap 5 orang anak-anak ku panggil ke sini, ku semua 5 orang. Baru ku pisap di ujung sab. Sudah di ujung sab tidak lagi ku pak gompo, tapi ku pisap ki anak-anak bapak-bapak, anak-anak bapak-bapak. Begitupun perempuan, mama-mama, anak-anak, mama-mama, anak-anak. Di ujung sab, bukan di tengah sab, nah ujung sab. Kiri kananku tak begitu. Jadi tidak berani anak-anak kami main. Ku tanya ke bapak-bapak sama mama kapan main-main anak-anak kalian kan dato. Di kantor kita sebelah kantor sebentar sembahyang boleh. Tengah macara aku contohkan. Anggaplah kalau pengen main-main anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan biasa kalau sholat begitu nih. Banyak tuh anak-anak biasa banyak goyang nah. Banyak tuh goyang nah. Nah, kita perempuan tabe ale pasinta sikede limanta. Apalagi perempuan panjang kerudunya tidak terdeteksi pergerakan ta. Tengah macara. Jadi orang kata bang terkorup. Bahaya di sini orang sembahyang bukan datok ki. Insya Allah 2 jika kejadian besok kalau tidak ribu minta kalau tidak datang nih. Karena di bahaya kalau ini sembahyang tawan. Tapi jangan didobol ki corona. Sekali mau pabang kami bawang. Siapa tahu balik sekali kita didobol ki karena mati mah kalau 10 berikan datuk akan datuk to je. Jadi nyokat dia batal tomi sembahyang tak karutomi anak-anak rejutomi masih hika. Karena 3 gerakan di luar daripada sholat, yang namanya gerakan di luar daripada sholat membatalkan sholat, sama halnya dengan menggaru. Kata lagi pilih sita, hati-hati kita menggaru dalam sholat. Kebanyakan orang biasa memang menggaru betul-betul cara nak kangkang tojeng. Kakak lagi Ustaz bagaimana cara tak bikin cara? Jangan tempelkan ki, baru jari jemari tamu, tempelkan ini tangan tak baru jari jemari tamu bergoyang ya. 1, 2, 3. Nah bilang berapa kali? Bisa 10 kali. Jangan ke 10 kali, 110 kali lagi masih bisa. Yang penting jangan sobor, tentunya cerak lagi. Bertanya lagi Pak Ustadz, kalau di tempat lain yang gatal bagaimana cara ku menggaruk? Jadi ku bilang jam dulu sembahyang, pergi baik dulu mandi, kabarnya dulu apa kata-kata tak baru pergi sembahyang. Kajian tutos sampai di jarak katalana. Karena dia ngapa minyak katalana, aja nih makirong pamek sembahyang. Sembahyang ki. Jadi itu cara ta. Apalagi Pak Ustadz untuk mendapatkan anak soleh dan soleh, perbaiki makanan-makanan yang masuk dalam perutnya korong anak tak. Saya syukur ke saya bapakku Pak Beca. Ngapa ada syukur karena tidak ada bisa na korupsi, tidak ada bisa na mau ambil. Pak Beca ke golong tidak ada proyek-proyek na pegang, proyek jambatan, proyek selongan tidak niat. Bahkan biasa kalau ada orang ditawari sama tatakku, apa nakana lurang, dan berapa pun di pasar butung, nakana tatakku 15.000, nakana lurang ikat jalanan, nakana tomo kono tatakku, naik mako, yang penting mana mau 10 sabu, yang penting angan re anak-anak ribala ka, angan datomi anak-anak datomi aman ribala ka. Artinya apa? Biar sedikit kono panggapanta, yang penting halalun thayyibah, halal dan baik masuk ke dalam rumah ta. Itu tomo namakan anak ta, itu tomo namakan istri ta, menjadi halal bagi kita. Karena masalah makanan-makanan ini yang kasih merusak otaknya anak-anak kah. Makanya orang tua dulu itu bagus bicara na palu-palu. Kaya na cara dia palu. Tapi bahaya cara na palu-palu. Naik tumeng kurang teji cek teton dibahas. Ruang di kuliah na palu nga. Kurangi sekali jadwalnya kalau apa dimakan hari Senin. Hari Senin palu cela dimakan, hari Selasa palu marah. Palu cela palu marah. Hari Rabu sas makan ki ayam belumpi. Kenapa? Karena tidak habis kita palu cela sama palu marah ya disanggar lagi. Dia itu terus palu cela palu marah disanggar, palu cela palu marah disanggar. Makanya begini terus sampai tak besar, sampai tak kasa, sampai nak bagus suarata. Kau suara aku tuh bagus ki. Ngapa nak kulit barakana palu cela iya.
Parek yang palucin anak-anak. Saya parah ya saran na. Yang pabajiki. Kakamakamay na nakasambaran na kota. Palibali sih. Teminggan dekat terlalu bajinin juga tidak akan dekat rantai dia jadi kali parapa empadada. Di nenya parapa padada. Dicampur cao, dicampur jenek doa. Nyaman lah. Nyatu di kana abus. Anggur bugis alias copeng. Nenya di kana bu ne. Nenya pun di kana lobe-lobe holang. Bisa jadi lobe-lobe holang anak-anak. Lobe-lobe balanda di disirip yang panyamang. Nyiapkan buah-buah desat and the tool alias satu lo. Pawangnya anak-anak pernah makan satu pernah? Kita buci lagi mata anak tidak pernah Ustaz. Itu dibilang satu lo karena satu lo itu kaci-kaci paling bali sih. Semakin dimakan semakin kaci-kaci matanya. Jadi kan satu lo. Kapan nak kalong ki satu lo terancam kehidupan tak tidak mau turun. Ini tuh di sekalong satu le bahaya ya mati gue ya. Tapi akbarak kegirukan dengan rianta terus kamar sambar nakan re bayangkan kamar sanganan apa nakan re mi titik mi kalau turun dibasai mi hoki yang mi kiti yang jadi mi kiti yang mi kiti di kayau lihat tuh tawa minaga level 1 sampai 30 level 30 dan ukan re anak arumu tolin mu tambah gimpeo tanu jangan sembarang makan. Nasa mendengar minaga. Makanya tabi ini makanan-makanan ngadi itu juga hikmahnya karena banyak anak. Weh anak-anak jangan lalu ko cala-cala ko do makanan na mamata na sesana ko ngapal amma ka jangan cala-cala ngari kinyo base. Angere ki. Aku tak bicila bawang. Karena Pak Ustad dulu tidak pernah cala makanan na mamana. Itu bicara dek. Kenapa pusat takut ki berdosa tidak takut ke pakarang. Dek, bahaya rolo pun cara-cara kan renam maka makanan apa kan saya sakut palu jadi memang degas bicara totorilota babajik ikan dana inungan salam jangan sembarang minum anak-anak sekarang anak-anak sembarang na minum kalau bukan teh gelas teh kota teh botol kadiknya teh galon mana teh galon na inuntong nyato mo Sprite Fanta Coca-Cola katirolo seri patalas ki pacara dek apa jo jege jenek gumbang yan ang gumbang yung patala si Ustaz ka ito niya nga dito yung gumbang yung brand name hindi ka na dyan gumbang huy nga sekali kalau mo si hudang kalau gitu mama kapit patara di salo ka ambil mo di salo ka na patara mo na patara di barande nga namuntas 1 minggu kita pulang ke sekolah kudo belari maki itu tidak buka ki kulkas langsung barang yang dibuka diambil tas 1 timbah diminum alhamdulillah segar di tenggorokan tak habis tas 1 timbah masih ada dirasa goyang-goyang di mulut tak sekarang diambil ki apa yang goyang-goyang ternyata oljen yang goyang-goyang ololo jenek yang banyak bertanya ke anak kalau Ustaz waktu tak kecil coba kartena galang-galangan kata macam galang-galangan pun masih ololo jenek di kandar dino tapi mak baraka sama halnya ini gue biasa kalau ada pak buntingan dawa-dawa jadi itu biasa ibu-ibu pergi biasa tuh dawa-dawa paling kalau lorong begitu dawa-dawa bantu tetangga itu orang tua dulu tak bagus gitu terutama cara na umiku kurang biasa kalau mau pi dawa-dawa kasih bangun memang mak haidir hasnur bangun kona sudah itu tak babayao nak tapi mau makan sebentar jangan kau cari ke kalau pikat dawa-dawa nak pikat dawa-dawa itu apa bunti di sebelah tetangga dia bagian atau tariola kamar-kamar nak balik Acok bangun ko nak sebentar kalau dicari kak mau makan tak liam aku nak dawa-dawa di orang ini hasil ini Columbus ke palilong po sarang na pelakuna nakana jam mau makan na di sini di sebelah mau ka dawa-dawa di tetangga iya kan udah tena pasalang anak-anak korong datang sama kita cipur kak mama nakana tetangga tak balalana na yan bukan balala laos ikan atak ko dong iya makanya tayo perbaiki mulai dari makanan-makanan didoakan anak makanannya terutama ini tabe perbaiki anak teki pelajari anak nginrang na telano ki lagi kurang amakku puna pala ka do sa amakku kurang mak duit taro la balanja apa nak maka sampai pinampak balanja ko amo teripita tanu batuk goyan nampak balanja ko alhamdulillah tata kamu terak goyan tete 10 pindro ribanya tindro maki ini bisa dibalanja muko bisa deh. Tena nakana wanta dulu mama sampai memang kurang nginner limpah aja sampai motor kita tanuk bayar kita nakana manjo perbaiki kehidupan supaya bagus ke anak-anak yang terakhir tojen mak si posoy mak iya
Falyaqulu qawlan syadida. Untuk mendapatkan anak soleh dan soleh, kita sebagai orang tua jangan pernah berkata-kata kasar kepada anak-anak ta. Tatuata yolo manna larote kamay kurang tali baki kita pakanay sambarang atau tatuata kalumangan na nagimpi kita ba jiki inyo ang makurul puno laro sa kanake po na baji mantong iya tapi tinak karakana kakama-kama ni Jeko dong ama-ama napakane Tommy anana na baji Tommy poy seluruh nama-nama kebun binatang yang ada binatang-binatang dan napakane si anak na baji Tommy anak prakara kau dasar anak kon yang isambung ipilolongin nanti napakane anak tedong jadi kulit kita dibilangin kurang anak tedong jadi bapak apa kodong kita tidur sama siapa kodong yang perbaiki. Makanya itu Rasulullah begitu mesra kepada istrinya tuami Rasulullah apa panggilkan ya namanya Aisyah tali bagi pakannya Aisyah tapi pak dengan nak yokai apa pak dengan Aisyah ya Khumairo wahai pipi kemerah-merahan hindi ko ng bapak-bapak kamu tayo batu tasir itu yang panggil Khumairo istri tapi salah sabugi apa nakana ya Mairo keluar istri dari kamar karena apa tayo mabuk not takal hancur orang perbaiki perkataan terhadap anak-anak tadi tidak kuajari bahawan kibunah tidak ini yang lakukan bapakku ummiku itu yang lakukan amalkan dan memang ada di kitab Ta'limul Muta'allim begini carata untuk mendapatkan anak soleh dan soleh carata memang berdoa lama kita berdoa dan terus kita berjuang dan menjadi uswah dalam rumah tangga terakhir sekali ku kasih menjadi hikmah bagi kita semua dengarkan seksama sebaik-baik mungkin ku baca yang Kitatul Qiyamah yang berkata bahwa itu Kitatul Qiyamah dari Goa ji ada tuh dari Sudiang guys usah saya dari Pelaton Kitatul Qiyamah kipilang ngiri mami tapi sebelum saya Kitatul Qiyamah angin ngarong Bismillahirrahmanirrahim si kuntu ala cucunna Adamah Punnabatui malaika kalangan denginya walatanna Allah Ta'ala segam karoma parisika nakana mo Allah Ta'ala wannashiqati nashqa iya mintu malaika kamanang baturinangi lampalilinya wala atanna Allah Ta'ala iya mintu tamu simataya ampa bajiki sambayan ni mawattuwa iya mintu tamu ampa bajiki ampe na paran narupataw nikana kana murihat desekana kana mo Siti Aisyah radhiyallahu anha memempo riban lakana tirimbattu mami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuiro mo mamenteng kamari tunggungku nakana mo Rasulullah empo makoribaten Aisyah nakumamempo moribateku natulusok mayarinakke matinroto mingara mapalungan ribonggangku nakupuro sukmo janggona nakukapos 10 salapan na warakna nakana mo pakmaiku mambani mi Rasulullah ang pinari ummakna nataena mo nabi kunumiram mo mamati jetnet matangku manang dirupan na Rasulullah tabang kamiritin rona kukana mo ya Rasulullah apa kami nang maparisi ni tumatea
nakana mo Rasulullahi uru-urutna niran na malam paribalana namang minawam mo anak nasi kuntu bijanna nakana mo anron na manggina uwaw anakku iya tolong kami nang maparisirit umate maparisit dudoy altu mate apun nani pada umari kalibong nani tambungi mo buta bija-bijan aseng-aseng napapiso na mori Allah Ta'ala si kuntu amalana nakana mo Rasulullahi o Aisha iyamin kami nang maparisit umate maparisit duduy antumate punna ala ni jene nani padele gasem motoperi karenna makunrarim mi pole angkana uwau ari-arian laloy ampalele topeku maparisit duduy ku saring batena masulot nyawaku ni alladhi malakal mauti napunna ni jene mo mangaruk ni pole masarwo dudu angkana jene dingin laloy tirkiya mabamban dudu kusaring batena masulot nyawaku napunna lebak mo ni jene nani pamange mo ni panroko na mangaruk mi pole angkana tiyak lalo kitong ko kirupangku nakucinisay bone na balakku bija-bijangku yamami anne anno kanebakang ku si cini yamami anne anno ku si sana mo anggin na anno kiyamaka napunna ni era mo mangaruk ni pole masarwo dudu angkana tiyak lalo ki karo-karoy erang naku pinangirisay sarang na bone na balakku bija-bijangku makana mi pole angkana uwaw sarip batangku uwaw bija-bijangku uwaw anakku makukami anakku oh anak tiyak lalo ki parek bawang-bawangi anakku kika masih laloy iya anakku inakke mo anne anak matlampa matamam mo terang morinino napunna ni bulet mo mangaruk ni pole masarwo dudu angkana uwaw sarip batangku uwaw bija-bijangku uwaw anrongku uwaw manggeku uwaw anakku makukami anakku oh anak tiyak lalo ki anak ero kinakarena inino tiyak lalo ki anak ero kinapatlinguningunino inakke mo anne anak anne cini alle rapang namasin nubaku ni kalennu cini ma inakke ana nierang at lampa natangirang nga dosa ku man nasere oh ana jai ji barang-barang kumokoy ang ki ana allelalo apapalat doangang ana allelalo apang ngaji ang ana paparekan lalo agaw baji ana dasina
dasiana naku selamat jali lampangku. Allahu a'lam bissawab. Bapak Ibu yang sudah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pesan daripada orang tua ta, wahai anak-anakku, tak lalu kalau kita kerenai lino, tak kita pak lino, karena memang ini dunia kita cuma sementara dan kita akan menyusul kepada almarhum. Pesannya beliau, tak lalu kau kodong kalupai kapapalak doang anganga. Satu mami nak minta beliau almarhumah ibunda tak apa itu doa daripada anak-anaknya soleh dan soleha. Pengajian, seluruh pengajian tak mengaji tak solat tak akan terhidup sebagai amal jariah untuk beliau. Papareka lalu gau baji. Nah karena totoa tak puno baji gau numeri 4 tahun insyaallah menjadi amal jariah bagi saya. Tapi begitu pun sebaliknya puno kowo di paparekan tak linuan dia separantak rupa tahu injuton biasa salam dalam kuburuku. Makanya anak-anaknya perbaiki yang namanya kehidupan tak, perbaiki yang namanya pergaulan tak, perbaiki antar sesama dan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sempurnanya pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita mendoakan ibunda, semoga Allah Ta'ala memberikannya namanya keluasan kubur daripada hak jadinin, dan memberikan Allah Ta'ala memberikannya namanya melepaskan segala dosa-dosanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, dan insyaallah Allah Ta'ala memasukkan ke Jannatul Firdausi wa Jannatul Naim. Amin ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الأخوة. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان وبالخصوص المرحومة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأدخل الجنة. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة من أهل القبور. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب هب لي من الصالحين.